Baik, puji Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini pasti memberkati kita. Mari kita buka kitab Yesaya 7:14 dan nanti kita buka juga di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-23 dengan tema Immanuel. Semua katakan Immanuel. Immanuel. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Sesudah itu kita baca lagi dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Sudah dapat kekasih Tuhan? Sudah dapat semuanya? Baik, kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab itu, sudah dapat semua sekali lagi. 1, 2, iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita lihat lagi dalam kitab Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat 23, bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria, dan sebelum mereka menamakan dia Immanuel, itu sudah terlebih dahulu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Amin. Sudah terlebih dahulu dinubuatkan. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini, nubuatan ini digenapi di dalam kitab Matius, dalam perjanjian baru. Sekalipun di dalam perjanjian lama tidak diartikan Immanuel Allah beserta kita, tetapi di dalam perjanjian baru itu jelas disampaikan. Semua katakan jelas. Sekali lagi saya bacakan kepada kita di ayat 23 dari Matius 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semua katakan Allah menyertai saya. Allah menyertai saya. Allah menyertai seluruh kehidupan saya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang paling mencengangkan, satu hal yang paling mengagumkan, satu hal yang paling mengherankan bagi iman Kristen dan yang membedakannya dengan agama-agama yang lain adalah kata Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Karena ini hanya ditemukan dalam iman kekristenan. Ini dengan penuh kasih bersama dia. Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan menyertai kita, itu hanya kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang intim dengan dia. Katakan amin. Amin. Makanya Tuhan terlebih dahulu menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya, dan kasihnya kepada saudara dan saya. Supaya ketika kita mengingat akan hal itu, maka kita juga harus meresponinya dengan menunjukkan kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bicara tentang kasih Tuhan, itu tidak pernah diragukan lagi. Katakan amin. Amin.
Karena kita tahu bahwa Yesus bukan sekedar datang, dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba, tetapi ada tujuan yang pasti yang sudah dia tunjukkan, yang sudah dia buktikan, yaitu dia mati di Golgota untuk menunjukkan kasih yang disertai dengan pengorbanan supaya saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Katakan amin. Amen. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai kasih dan perhatian Tuhan, itu adalah sesuatu yang sungguh menakjubkan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran bahwa karena kasih dia datang menjadi rupa manusia. Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang kedua bahwa dia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara bayangkan itu. Bagaimana kalau Tuhan itu mempertahankan dirinya, mempertahankan keilahiannya, mempertahankan ketuhanannya, mempertahankan kealahannya. Siapa yang mau mati bagi kita? Tidak ada. Amin. Tapi kita syukuri mengapa dia harus datang menjadi manusia, karena tujuan keselamatan, tujuan penyelamatan bagi saudara dan saya. Amin. Amen. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, cara Allah menyertai kita. Karena Immanuel adalah Allah beserta kita. Amin. Bagaimana cara Allah menyertai kita? Yang pertama, Allah menyertai kita dengan firman-Nya. Semua katakan Allah menyertai saya dengan firman-Nya. Allah menyertai. Lebih semangat lagi, Allah menyertai saya dengan firman-Nya. Allah menyertai. Kita buka Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Perhatikan baik-baik di sini kekasih Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan di sini. Dalam perjanjian lama, Yesus belum dikenal. Karena nama ini belum dikaruniakan kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia sudah dikenal sebagai firman yang hidup. Karena itulah Yohanes menuliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, sebelum kita baca di ayat yang ke-14, di ayat 1 terlebih dahulu dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah firman. Semua katakan amin. Amen. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu artinya firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan diperjelaskan lagi dan dipertegaskan lagi di ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Firman itu telah menjadi orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi, pasti dia mengakui dari hati yang terdalam bahwa dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amen. Karena kemuliaan Allah itu terpancar dari diri Yesus Kristus. Dan saudara dan saya perlu tahu, kalau misalnya saudara berkata, tapi Pak Pendeta saya belum dapat lihat Yesus. Bahkan saya sendiri secara pribadi pun tidak pernah mimpi melihat Yesus. Bagaimana saya bisa mengakui kemuliaan Allah yang terpancar itu? Dengarkan baik-baik. Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah firman ini sendiri. Amin. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau melihat kemuliaan Allah, perhatikan firman Tuhan.
Semua katakan, saya mau memperhatikan firman Tuhan. Saya mau memperhatikan firman Tuhan. Yang mau memperhatikannya katakan yes. Yes. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah Allah yang melalui firman-Nya segala sesuatu diciptakan. Makanya saudara perhatikan, Allah menciptakan dunia ini. Pada mulanya Allah berfirman, betul? Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dialah Allah yang melalui firman-Nya segala sesuatu diciptakan. Yang saudara dan saya kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi di dalam Yesus semua diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sebagai orang beriman, orang percaya, saudara harus baca Alkitab ini, firman Tuhan ini minimal 1 ayat setiap hari. Yang suka baca Alkitab katakan amin. Yang tidak pernah baca Alkitab katakan saya. 1 bulan 1 kali baca Alkitab katakan yes. Puji Tuhan, semua rajin baca Alkitab. Berikan dulu tepuk tangan. Yang tahu bisnis saudara dipelihara oleh Tuhan. Saudara tahu kesehatan saudara dijaga oleh Tuhan. Dari mana saudara tahu? Halo? Dari mana kita tahu bahwa kita dipelihara Tuhan? Dari mana? Dari firman. Makanya mengapa kita cenderung bisa ditipu oleh setan? Karena hati dan pikiran kita itu kosong dengan firman. Tapi kalau hati dan pikiran kita diisi dengan firman, maka kita tahu bahwa kita dipelihara Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sesudah kita ibadah tadi kemarin dari Talai, saya pulang ke rumah. Sore-sorenya itu Nadine dia keluar pas rintik, hujan rintik. Jadi dipanggil Oma tetapi dia tidak mau masuk. Singkat cerita, jam 7, setengah 7 sore, 6:30 hampir malam lah itu. Dia mulai demam. Saya sudah tahu kalau dia sakitnya bagaimana. Dia agak gemetaran begini. Oh, ini berarti pertanda dia kurang sehat. Saya pegang dia, saya rasa badannya sudah mulai hangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa hari ini saya harus berkhotbah. Saya harus melayani Tuhan. Tetapi saya bergumul, berdoa dengan dia mulai dari jam 7 itu, Bapak Ibu. Karena setiap 1 jam dia kaget. Beberapa jam kemudian baru dia tidur. Itu sampai pagi. Tapi kenapa saya yakin? Karena saya tahu lewat firman bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Saya yakin sekalipun dia sakit, tapi Tuhan sudah berkata oleh pilur Yesus kita sembuh. Dilindungi Tuhan. Dan kita percaya sekalipun kita sakit, tetapi ada kuasa pilur Yesus yang menyembuhkan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang paling luar biasa, Yesus itu datang dan hidup di antara kita. Yang setuju katakan amin. Yesus bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup di antara kita. Semua katakan Tuhan hidup di antara saya. Tuhan hidup bersama saya. Dia untuk tetap kuat di dalam menjalani kehidupan saat saudara ada di dalam saat kesehatan saudara terganggu. Disitulah saudara tahu bahwa rupanya Allah menyertai kita. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau firman Tuhan itu saudara tidak isi dari hati dan pikiran, saudara akan bingung, panik, stres, bagaimana cara mengatasinya. Padahal firman Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Poin yang kedua,
Bagaimana cara Allah menyertai kita? Allah menyertai kita dengan rohnya. 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai 13. 1 Yohanes 4. Ini juga yang ditulis oleh orang yang sama yang menuliskan kitab Injil Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Katakan amin. Roh Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Sekarang kita memiliki Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan bukan roh yang tinggal sementara waktu seperti yang kita tahu di dalam perjanjian lama, tidak. Tetapi roh yang tinggal untuk selamanya menyertai saudara dan saya. Amin. Adakah Roh Kudus dalam diri saudara? Amin. Adakah Roh Kudus dalam diri saudara? Amin. Roh itulah yang menyertai kita. Dan kita syukuri bahwa roh Tuhan tidak tinggal sementara waktu. Amin. Tetapi dia ada senantiasa dalam diri kita. Sesudah itu, dia akan menuntun langkah kita untuk berjalan bersamanya. Amin. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana lagi? Dan tangan kasih-Nya memimpin. Amin. Jadi setiap langkah kita itu diatur. Bagaimana cara Allah mengaturnya? Yaitu roh yang ada di dalam kita yang menuntun langkah kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau tidak ada roh Tuhan, Alkitab bilang begini, orang buta menuntun orang buta. Saudara mengerti itu? Karena kitab Mazmur berkata, langkah kita, firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita. Amin. Terang bagi jalan kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Roh Tuhan yang ada pada kita, dia itu bukan sekedar menuntun langkah hidup kita, tetapi Roh Kudus itu juga yang senantiasa menghibur kita. Roh Kudus itu juga yang senantiasa menolong kita. Katakan amin. Roh Kudus itu juga yang senantiasa menguatkan kita, mengajari kita, dan menuntun saudara dan saya sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Katakan haleluya. Adakah saudara merasa bersedih? Adakah saudara merasa bersedih? Ada? Halo? Adakah saudara merasa bersedih kalau Roh Kudus menghibur kita? Coba perhatikan wajah kiri kanan. Perhatikan baik-baik secara saksama. Dia sedang bersedih atau tidak? Coba Pak Ayas tanya ibu, sedang bersedih? Puji Tuhan, kan suami istri kalau dudukin kan enak. Amin. Bapak tanya ibu, sedang bersedih? Ada Roh Kudus yang menghibur. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi suami-suami seperti saya juga, ketika istri kita sedang bersedih dan menangis, ingat ada Roh Kudus menghibur. Amin. Ada Roh Kudus yang menghibur kita, menolong kita. Tapi jangan begini nih. Karena Roh Kudus menolong kita, maka ketika kita ada sedang mengendarai sepeda motor, mobil, tutuplah mata.
Roh Kudus akan menolong kita. Saya yakin tidak akan sampai ke tempat tujuan. Minimal ke rumah sakit. Tapi Tuhan akan menolong kita keluar dari persoalan kita. Amin. Keluar dari masalah kita. Keluar dari berbagai macam tantangan hidup. Katakan amin. Makanya Alkitab dengan tegas dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan karena Tuhan akan memberikan kepada kita jalan untuk dapat menanggungnya. Itu yang diperbuat oleh Allah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dalam dunia ini sangat bahkan terlalu berat. Kalau Tuhan tidak menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kalau persoalan dunia tidak berat, pertanyaan saya, mengapa ada orang yang depresi? Mengapa ada orang yang gila? Mengapa ada orang yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun pun tidak pernah keluar dari rumah? Maksud dari kamarnya. Ada seperti itu. Itu karena dia sedang mengalami masalah. Dan menurut dia itu masalah yang terlalu berat. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, Alkitab berkata, Dia akan menguatkan saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Sehingga kita dapat menanggungnya. Haleluya. Itu karena Roh Tuhan. Dia juga mengajari kita. Itu bukan berarti anak-anak sekolah tidak perlu belajar. Tenang saya tidak belajar, ada Roh Kudus. Haleluya. Begitu datang soal pelajaran, Roh Kudus tolong saya. Saya yakin Roh Kudus adalah yang mengajari saya. Roh Kudus nomor 1 ini apa isinya? Roh Kudus bilang begini, lu bertobat. Maka isiannya saya bertobat. Bukan seperti itu. Roh Kudus akan mengajari kita mengenai kehendaknya. Amin. Mengenai rencananya, mengenai kasih, kesabaran, dan seterusnya. Itu yang Roh Kudus ajari kita. Supaya kita sampai serupa dengan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Poin yang ketiga. Ini juga yang ditulis oleh orang yang sama, yang menulis kitab Injil Yohanes, kitab surat Yohanes dan Wahyu. Ini adalah orang yang sama yang menulis ketiga kitab ini. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3 sampai dengan 4. Perhatikan Alkitab ini berkata, Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Katakan amin. Makanya di dalam kitab yang sama, kitab Wahyu berkata, Tuhan berdiri di depan jendela. Katakan amin. Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hati kita. Siapa yang mendengarkannya dan membuka pintunya, Alkitab berkata, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Saat ini dia tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Katakan amin. Percaya ke Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini dia ada bersama-sama dengan kita? Dari mana kita tahu? Kita tahu melalui kehadirannya. Amin. Dia ada beserta kita di tempat ini, di tengah-tengah kita, di tengah keluarga kita, di tengah
pekerjaan kita dan lain sebagainya, kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita karena kita merasakan kehadirannya ada bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi pada suatu hari nanti, semua katakan suatu hari nanti, Suatu hari nanti. kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Amin. Yang merindukan dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, katakan aye.